Selamat datang. Coba deh Anda perhatiin, pernah nggak sih kepikiran kenapa ya gambaran soal kemiskinan itu seringnya terasa seragam banget? Seragam gimana tuh maksudnya? Ya entah itu gambaran anak kurus di iklan donasi atau pemukiman kumuh di film-film. Rasanya kayak udah ada cetakannya gitu. Iya iya, paham. Nah, hari ini kita mau coba bongkar desain di balik cara kita melihat kemiskinan. Dan ternyata desain ini nggak cuma ada di layar TV Anda, tapi juga mungkin di bangku taman yang Anda lewati tiap hari. Tepat sekali. Kita di sini punya tumpukan sumber yang menarik banget dari Anda. Ada slide lokakarya akademis, jurnal, buku, bahkan sampai karya mahasiswa. Lengkap ya? Lengkap. Dan semua ini akan kita pakai buat jawab satu pertanyaan inti. Gimana sih cara kemiskinan itu ditampilkan? Di kota, di media, bahkan sampai di ruang rapat PBB. Dan bagaimana itu semua membentuk cara kita mikir dan bertindak? Dan apa akibatnya buat mereka yang mengalaminya kan? Nah, itu yang paling penting. Kita akan pakai slide dari Rodantit Zanelli sebagai semacam pemandu utama kita dalam penelusuran ini. Oke, kalau gitu mari kita mulai. Hal pertama yang ditekankan di slide lokakarya itu, dan ini penting banget, adalah kemiskinan itu jauh lebih rumit dari sekedar, ya nggak punya uang. Betul. Ternyata ada 3 lapis atau 3 dimensi. Yang pertama ini yang paling jelas, tentu saja dimensi material. Ya, ini yang paling gampang kita lihat kan. Soal kekurangan sumber daya, pendapatan nggak cukup, standar hidup rendah, dan semacamnya. Tapi ada dimensi kedua yang lebih dalam, yaitu kapabilitas. Nah, ini bukan lagi soal apa yang Anda nggak punya, tapi soal apa yang Anda nggak bisa lakukan. Oh, oke. Contohnya? Misalnya, nggak bisa berpartisipasi penuh di masyarakat, atau nggak punya pilihan dan kesempatan buat hidup yang lebih layak. Jadi lebih ke soal peluang. Dan yang ketiga ini menurut saya pribadi yang paling nusuk gitu rasanya, dimensi pengalaman. Ini soal perasaan subjektif. Gimana rasanya jadi miskin di tengah masyarakat yang terus-menerus kayaknya memamerkan kekayaan. Ini bukan cuma soal kurang, tapi soal perbandingan yang non-stop. Perbandingan yang bikin Anda terus merasa terpinggirkan. Nah, disinilah kita masuk ke inti masalah representasi. Slide itu ngebedain dengan cerdas banget antara stereotip dan representasi. Apa bedanya tuh? Gini, stereotip itu terjadi pas kita interaksi langsung. Misalnya, kita bikin asumsi tentang seseorang di jalan dari penampilannya. Nah, representasi itu ketika media ngambil stereotip itu, dikemas lewat film atau berita, dan disebarin ke jutaan orang. Jadi skalanya jadi masif ya. Betul, disitulah sebuah asumsi sederhana jadi jauh lebih kuat dan, bisa jadi berbahaya. Wah, contoh yang pas banget ini datang dari salah satu sumber kita, jurnal mahasiswa Otterbein, Aegis, yang ngebahas film Parasite. Film yang luar biasa itu. Di film itu, Bong Joon-ho jenius banget ngegambarin ketiga dimensi tadi secara visual. Keluarga Kim kan tinggal di semi-basement yang pengap, gelap, sementara keluarga Park di rumah mewah yang terang, lapang. Itu dimensi materialnya kelihatan banget. Jelas sekali. Dan dimensi pengalamannya juga terasa banget. Ingat gak adegan pas Tuan Park ngeluh soal bau orang naik subway? Oh iya, itu menusuk sekali. Nah, itu pukulan telak yang nunjukin gimana kemiskinan itu dirasain dan dihakimi orang lain. Jurnal itu juga ngebandingin dengan film-film Korea Selatan yang lebih lama. Emang bedanya apa? Kata Yongmi Mikola Jo, film lama itu sering pakai penanda kemiskinan yang lebih, lebih komunal. Kayak Moon Villages, pemukiman liar di lereng Bukit Seoul. Nah, Parasite ini membawanya ke level yang jauh lebih personal. Oh, jadi ketidaksetaraannya itu meresap sampai ke detail paling kecil dalam hidup sehari-hari ya? Tepat. Di slide lokakarya Tanzanelli, ini ada satu kata yang terus terang baru buat saya. Tapi setelah baca penjelasannya, rasanya ini inti dari semua masalahnya. Objection. Objection, ya. Dari bahasa Latin, artinya membuang. Konsep ini kayaknya jadi kunci. Ini bukan sekedar pengucilan sosial biasa. Benar. Objection ini adalah proses di mana kemiskinan nggak lagi dilihat sebagai sebuah kondisi sosial, tapi sebagai sesuatu yang kotor, menjijikkan, atau mengganggu. Kayak noda gitu ya. Persis. Seperti noda yang harus dibersihkan dari citra masyarakat yang ideal. Ini mengubah total cara kita lihat masalahnya. Dari persoalan keadilan sosial, jadi masalah kebersihan atau ketertiban kota. Dan yang mengerikan, ini bukan cuma metafora. Proses membuang ini terjadi secara harfiah
di ruang fisik kita. Mm-mm. Ini ngebawa kita ke konsep berikutnya yang dibahas di beberapa sumber, yaitu dark design. Istilah dark design ini dari buku Ole B. Jensen, definisinya itu eksklusi sosial melalui desain. Jadi ini praktek merancang ruang publik, taman, trotoar, stasiun secara sengaja. Sengaja? Iya, sengaja dibuat nggak ramah, bahkan memusuhi kelompok tertentu, terutama para tunawisma. Tujuannya itu pengecualian kosmetik, membersihkan noda gelap kemiskinan biar citra sebuah lokasi tetap kinclong. Tunggu. Jadi paku-paku di depan emperan toko atau pembatas di tengah bangku taman? Itu bukan cuma karena pemilik tokonya galak. Itu fenomena desain yang terencana dan ada istilah akademisnya. Saya sering lihat itu, tapi nggak pernah kepikiran sampai sejauh ini. Tepat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sebuah pilihan desain yang disengaja. Dalam makalahnya, Jensen menyebut desain kayak gini menciptakan apa yang dia sebut atmosfer penolakan. Atmosfer penolakan? Jadi, pesan kamu tidak diterima di sini, itu nggak perlu diucapin. Bangku yang nggak bisa Anda tiduri udah teriak ke Anda. Ini yang oleh para ahli, mengutip sosiolog Pierre Bourdieu, disebut kekerasan simbolis yang jadi nyata. Kekerasan yang nggak ninggalin memar, tapi dampaknya terasa langsung oleh tubuh ya. Jadi ini bukan cuma soal nggak nyaman, tapi sebuah pesan fisik yang sangat kuat. Tempat ini bukan untukmu. Dan buku Hybrid Mobilities memperluas gagasan ini jadi ketidakadilan mobilitas atau mobility injustice. Desain kota pada dasarnya ngatur siapa yang boleh gerak bebas dan siapa yang pergerakannya dibatasi. Oh, ini nyambung lagi ke dimensi kapabilitas yang tadi kita bahas di awal. Persis. Ketika Anda secara fisik dihalangi untuk sekedar ada di ruang publik, kemampuan Anda buat berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat itu direnggut. Oke, jadi kita udah lihat gimana orang miskin secara harfiah didesain keluar dari ruang fisik kita. Tapi ada cara lain yang lebih halus buat menciptakan jarak, yaitu lewat layar kita. Lewat media ya? Betul. Cara media mengemas kemiskinan buat kita konsumsi ini punya istilahnya sendiri yang sangat provokatif, poverty porn. Istilah ini didefinisikan dalam tesis karya Nadezhda Kaskura dan Jana Krivorodko sebagai media apapun yang mengeksploitasi kondisi orang miskin buat membangkitkan simpati demi tujuan tertentu. Biasanya penggalangan dana ya? Biasanya itu. Anda pasti langsung kebayangkan citra klasiknya. Anak kecil dari Afrika, kurus, pasif, tatapannya kosong, seringnya fotonya hitam putih biar lebih dramatis. Iya, itu citra yang sangat familiar. Tapi apa yang salah dengan itu kalau tujuannya memang buat menggalang dana? Nah, masalahnya itu bukan sekedar gambar yang menyedihkan. Itu adalah representasi yang syarat muatan. Tesis itu ngejelasin gimana gambar-gambar ini secara aktif memperkuat dinamika kekuasaan pasca kolonial. Maksudnya gimana tuh? Dunia barat yang kaya dan superior diposisikan sebagai penyelamat, sementara dunia non-barat disederhanakan sebagai lian yang tak berdaya. Ini ngebangun tembok tebal antara kita yang nolong dan mereka yang butuh pertolongan. John Husnick di artikelnya bahkan nyebut ini kemiskinan yang fotogenik. Fotogenik ya? Argumennya tajam banget. Dia bilang, arsip gambar anak-anak manis tak berdaya ini sebenarnya cuma mendukung model amal yang nggak memadai. Amal, katanya, jadi semacam alibi untuk menghindari redistribusi struktural. Alibi ya, kata yang kuat itu. Betul, maksudnya kita jadi ngerasa udah berbuat baik dengan donasi, jadi kita nggak perlu lagi nuntut perubahan sistemik yang sebetulnya bisa memberantas kemiskinan itu sendiri. Dan yang terpenting, praktik ini sangat melemahkan. Disempowering, orang-orang diubah dari subjek yang punya cerita dan kekuatan jadi objek pasif yang cuma pantas dikasihani. Citra mereka dieksploitasi. Tapi kan ada argumennya juga nih, citra-citra menyedihkan itu justru yang paling efektif buat kumpulin donasi kan? Seperti yang disebut di tesis itu, responden justru kurang termotivasi sama gambar yang lebih positif. Nah, ini dia dilemanya. Betul. Jadi gimana tuh? Pilih antara representasi yang memberdayakan tapi dana yang kekumpul sedikit, atau yang eksploitatif tapi mungkin bisa nolong lebih banyak orang secara langsung. Itu dilema yang sangat nyata dan meresahkan. Tesis Kaskure dan Krivorowisko memang nggak nawarin jawaban gampang, tapi temuannya ngungkapin sesuatu yang penting. Bukan cuma tentang medianya, tapi tentang kita sebagai audiens. Tentang kita? Iya. Kenapa kita lebih tergerak oleh rasa kasihan daripada oleh gambaran pemberdayaan?
Ini nunjukin mungkin cara kita mandang menolong itu sendiri yang perlu dipertanyakan. Apakah menolong itu berarti bikin diri kita merasa superior atau benar-benar memberdayakan orang lain? Tepat sekali. Pertanyaan yang sulit. Oke, jadi kita udah lihat gimana kemiskinan direpresentasikan di film, didesain keluar dari kota, dan dikemas dalam iklan amal. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih besar lagi. Siapa sebenarnya yang pegang mikrofon? Siapa yang ngelakuin semua representasi ini? Nah, disinilah artikel dari Caroline Sennett dan Frank Berman jadi sangat relevan. Mereka nggak ngelihat film atau iklan, tapi mereka ngamatin ruang di mana kebijakan global dibuat. Gimana itu? Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pas perundingan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Mereka nanya, siapa sih yang sebenarnya bicara atas nama kaum miskin di forum sepenting ini? Dan hasilnya, wah jujur ya, ini cukup bikin kaget sih. Gimana tuh hasilnya? Mereka nemuin kalau organisasi masyarakat sipil global yang harusnya jadi suara dari bawah, ternyata didominasi lembaga-lembaga yang basisnya di Global North, alias negara-negara maju. Oke, itu sudah bisa ditebak sebagian. Tapi seberapa dominan? Perwakilan dari negara-negara tertinggal atau LDCs itu cuma mencakup, coba tebak, 4%. 4%? Wow. Dari total peserta audiensi yang mereka teliti, 4%. Itu kegagalan representasi yang sangat mencolok. Sennett dan Berman nyebutnya kegagalan prosedural dan geografis. Tapi bukan cuma soal siapa yang ada di ruangan itu. Ada lagi. Ada. Mereka juga menganalisis apa yang dibicarakan. Ini mereka sebut representasi diskursif. Maksudnya? Mereka nemuin kalau kelompok-kelompok dari Global North ini, bahkan pas ngaku bicara buat kaum miskin, seringnya pakai bahasa yang umum banget dan aman. Wacana soal satu umat manusia, keberlanjutan untuk semua, argumen Hatnik tadi. Isu-isu struktural yang tajam dihindari demi retorika global yang lebih nyaman didengar. Jadi kayak gema di dalam sebuah ruangan tertutup ya? Suara-suara yang sama ngobrol satu sama lain pakai bahasa yang sama, sementara suara yang harusnya mereka wakili nyaris nggak kedengeran sama sekali. Persis. Dan ini nyambung banget ke artikel lain dari Rodanti Zanelli tentang wisata kumuh atau slum tourism. Wah, topik lain lagi nih. Dia ngebahas gimana berbagai tatapan, entah itu tatapan aktivis, turis, atau akademisi, selalu syarat dengan dinamika kekuasaan. Tindakan merepresentasikan yang lian itu selalu problematis. Selalu ya? Iya. Mau Anda turis dengan kamera, pekerja LSM yang bikin laporan, atau peneliti yang nulis jurnal, selalu ada pertanyaan ini, atas hak apa Anda bicara untuk mereka? Bahkan dengan niat terbaik sekalipun, tindakan bicara atas nama seseorang itu bisa secara nggak sengaja melanggengkan ketidaksetaraan yang justru mau dilawan. Wow. Jadi perjalanan kita hari ini dimulai dari pertanyaan sederhana, kenapa gambaran kemiskinan itu seragam? Dan kita nemuin jawabannya ternyata nggak sederhana sama sekali. Jauh dari sederhana. Ada desain di baliknya. Kemiskinan didesain keluar dari kota kita lewat dark design, didesain jadi paket konsumsi media lewat poverty porn, dan bahkan suaranya didesain keluar dari ruang-ruang kebijakan global. Semua sumber ini dari berbagai sudut pandang nunjuk ke sebuah pola yang sama. Dari sebuah bangku taman di kota Anda sampai ruang rapat PBB di New York, sistem seringkali dirancang sengaja atau tidak buat bikin kaum miskin tetap terpisah, bungkam, dan disederhanakan. Jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan bukan cuma gimana kemiskinan direpresentasikan. Betul, tapi lebih ke peran apa yang saya mainkan saat melihat semua representasi itu. Jadi pas kita lihat sebuah gambar, berita, atau bahkan tawaran tur, kita perlu bertanya. Tanyakan pada diri sendiri, siapa yang sedang bercerita di sini? Dan yang jauh lebih penting, suara siapa yang sengaja atau tidak sengaja dibungkam dalam cerita ini?